Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Kembali lagi dalam video pembelajaran jarak jauh Matematika kelas 8 SMP pada materi Teorema Pitagoras part 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dilindungi oleh Tuhan, diberikan kesehatan, dan tetap semangat untuk belajar. Bersama dengan kami, yang pertama yaitu Bu Sri Widyati SSI, yang kedua ada Bu Lilik Purwati SPD, dan yang ketiga ada Bu Ratna Prabawati SPD. Pada video pembelajaran kali ini, kalian akan mempelajari satu materi yaitu perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku dengan sudut khusus. Yang pertama yaitu segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat dan 60 derajat, otomatis sudut yang ketiga yaitu 90 derajat. Perhatikan gambar. Di sini kami memberikan gambar segitiga sama sisi ABC. Karena gambar tersebut merupakan segitiga sama sisi, otomatis panjang ketiga sisinya yaitu sama besar. Nah, dari titik C kita tarik garis sehingga memotong sisi AB dan garis tersebut tegak lurus dengan sisi AB. Seperti ini. Garis putus-putus ini kalau misalkan diteruskan akan memotong sisi AB sehingga misalkan di sini ada titik, kita beri nama titik D sehingga AD nanti sama besar dengan DB. Kalau misalkan AD panjangnya 3 cm, otomatis panjang DB juga 3 cm. Otomatis pula panjang AB yaitu 2 kali lipatnya 6 cm. Nah, kita tahu bahwa besar sudut segitiga sama sisi ketiganya sama besar yaitu 60 derajat. Karena dari titik C ini kita tarik garis dan membagi sisi AB sama panjang, otomatis besar sudut ini juga terbagi menjadi 2. Sudut C tadi kita ketahui 60 derajat karena ada garis putus-putus ini sehingga menyebabkan besar sudut ini yaitu 30 derajat dan yang sebelahnya juga 30 derajat. Seperti ini. Nah, untuk membahas tentang perbandingan dengan sudut 30 derajat dan 60 derajat, kita bisa memakai segitiga yang di sebelah kiri atau segitiga siku-siku yang di sebelah kanan. Tapi kali ini kami akan menggunakan segitiga yang berada di sebelah kanan. Kita contohkan dengan segitiga berwarna biru. Segitiga yang berwarna biru ini kita coba pindahkan seperti ini. Kemudian kita beri nama segitiga siku-siku BDC. Kemudian sudutnya kita salin seperti ini. Nah, saat ini kita misalkan panjang DB. Tadi kan kalau Bu Ratna misalkan panjang DB-nya 3 cm, berarti panjang AB adalah 6 cm. Kalau panjang AB 6 cm, berarti panjang BC juga 6 cm, karena kan segitiga sama sisi, sisinya sama panjang. Nah, kalau misalkan panjang DB Bu Ratna misalkan dengan huruf X, otomatis panjang BC menjadi 2X. Semoga kalian paham ya. Kalau DB-nya 4 cm berarti BC-nya adalah 8 cm. Kalau DB-nya 2 cm berarti BC-nya adalah 4 cm. Kalau misalkan DB-nya X berarti BC adalah 2X. Nah, di sini dari segitiga siku-siku ini mana sisi yang belum diketahui panjangnya? Yaitu sisi CD. Nah, untuk mencari panjang sisi CD, kita menggunakan teorema Pitagoras. Nah, mencari panjang CD, kita menggunakan teorema Pitagoras. Kita masukkan rumus Pitagorasnya. BC kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah CD kuadrat.
kemudian 2x kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah cd kuadrat, kemudian cd kuadrat sama dengan 4x kuadrat dikurangi x kuadrat. Kita sederhanakan sehingga bertemu cd sama dengan akar 3x kuadrat. Nah, kalian harus lihat di sini akarnya masih menaungi antara koefisien dan juga variabel. Nah, ketika diakar atau disederhanakan, 3 itu tidak bisa diakar sehingga tetap menjadi akar 3. Sedangkan x kuadrat bila diakar menjadi x. Nah, kalian lihat di sini x-nya sudah tidak dinaungi oleh tanda akar di sini ya. Jadi yang diakar hanya angka 3-nya saja, sedangkan x-nya tidak ikut di dalam akar. Nah, penulisan juga harus kalian cermati. Bila di sini ada kuadratnya, maka di sebelah sini tidak ada tanda akarnya. Tapi bila di ruas kanan kalian sudah ada tanda akarnya, di ruas kiri tidak boleh ada tanda atau bilangan kuadratnya. Kalau misalkan kalian tetap menuliskan angka 2 atau pangkat 2 di sini, itu kurang tepat ya, sehingga jalan hitungan kalian otomatis poinnya juga berkurang. Nah, setelah kita mengetahui panjang CD ini, barulah kita mencari perbandingan sisi-sisinya. Perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat dan 60 derajat. Kita tuliskan di sini BD dibanding CD dibanding BC sama dengan BD ini X, kemudian CD tadi akar 3X, kemudian BC yaitu 2X. Karena di setiap suku ada X-nya, kita bisa menyederhanakannya. Dengan X-nya kita coret sehingga setelah disederhanakan menjadi BD banding CD banding BC sama dengan 1 banding akar 3 banding 2. Kalau misalkan kita gambar, perbandingannya menjadi seperti ini. Ada segitiga siku-siku dengan sudut khusus 30 derajat dan 60 derajat, maka angka perbandingannya akan muncul seperti ini. Kalau misalkan kalian mau menghafalkan dengan mudah, pada segitiga siku-siku sudut 30 derajat dan 60 derajat, untuk sisi yang diapit oleh 30 derajat dan 60 derajat, ini kan 2 kali lipatnya. Berarti sisi yang menempel pada sudut itu, angka perbandingannya adalah 2. Sedangkan yang siku dengan 30 derajat, di sini ada angka 3. Berarti angka perbandingan pada sisi tersebut adalah akar 3. Untuk yang lain adalah angka 1. Itu cara mudahnya saya. Kalau kalian punya metode lain untuk menghafal, silahkan. Lanjut kita ke contoh. Contoh soal. Diketahui persegi panjang ABCD dengan panjang diagonal AC sama dengan 10 cm dan sudut CAB sama dengan 30 derajat. Tentukan panjang AB. Kalau misalkan ada soal seperti ini, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat sketsa gambar dari soal tersebut. Sketsa gambar. Sketsanya seperti ini. Persegi panjang A, B, C, D. Penulisan persegi panjang ini harus urut ya. Jangan menuliskan A, B, C, D. Kalau kalian menuliskan A, B, C, D berarti tidak menjadi persegi panjang, tetapi menjadi zigzag. Ya, bisa kalian bayangkan ya, kalau misalkan C-nya di sini, D-nya di sini, tidak akan terbentuk persegi panjang, tetapi akan terbentuk zigzag. Maka penamaan dalam bangun datar itu penting ya. Di sini diketahui AC merupakan diagonal panjangnya 10 cm. Sudut CAB. Kalau ada sudut seperti ini, letak dari sudutnya itu berada di huruf tengahnya. Sudut CAB, huruf tengahnya A berarti 30 derajat ini di titik A, yaitu 30 derajat CAB ada di sini. Yang diminta adalah tentukan panjang AB, di sini. Coba kita terapkan ke dalam perbandingan tadi. Nah,
Ini tadi adalah hasil dari pencarian kita. Angka perbandingannya seperti ini. Kemudian kita coba terapkan ke gambar segitiga CAB-nya, kita turunkan ke bawah. Nah, menjadi seperti ini. Kita tuliskan angka perbandingannya dari gambar ini sesuai dengan gambar ini ke dalam gambar yang sesuai dengan soal. Ini gambar pada rumus, yang ini gambar sesuai pada soal. Nah, cara mencari panjang AB, penyelesaiannya, kita tulis dulu perbandingannya. BC banding AB banding AC sama dengan 1 banding akar 3 banding 2. Untuk mencari panjang AB, yang pertama ditulis adalah tuliskan sisi yang sudah diketahui nilainya. Di sini segitiga CAB, sisi yang sudah diketahui nilainya adalah sisi AC. Berarti yang kalian tulis adalah sisi AC dibanding sisi yang ditanyakan. Jadi yang pertama adalah sisi yang diketahui nilainya dibanding sisi yang ditanyakan nilainya. AC banding AB sama dengan, nah dari sini ini adalah angka perbandingannya. Kita lihat AC di sini letaknya paling kanan sendiri, angka perbandingannya 2, atau kalian bisa lihat dari gambar AC perbandingannya adalah 2, tulis angka 2 banding AB. AB di sini angka perbandingannya adalah akar 3, maka kalian tulis akar 3. Kalau sudah dituliskan, kita masukkan nilai dari sisi yang diketahui. Nah, terus sisi yang ditanyakan kita misalkan dengan suatu variabel. Di sini Bu Ratna memisalkan AB dengan huruf X. Kalian mau pakai huruf A, B, C terserah kalian, tapi biasanya Bu Ratna lebih sering menggunakan huruf X. Sehingga dituliskannya 10 dibanding X sama dengan 2 dibanding akar 3. Untuk sebelah kanan ini tetap ya, tidak ada perubahan. Nah, dari sini poin pentingnya adalah untuk mencari nilai dari X, cara mencarinya, ini poin pentingnya, dalam kalikan dalam, luar kalikan luar. Ya, dalam kalikan dalam, luar kalikan luar. Yang kalian tulis pertama adalah hasil perkalian yang memuat variabel. Karena di sini yang ada variabelnya adalah yang dalam, berarti yang dituliskan dulu adalah X dikali 2, hasilnya adalah 2X, sama dengan 10 dikali akar 3 menjadi 10 akar 3. Mengapa kok menjadi 10 akar 3? Karena 10 ini bilangan bulat, sedangkan akar 3 ini bilangan irasional. Bilangan bulat dengan bilangan irasional jenis bilangan yang berbeda. Kalau ada dua jenis bilangan yang berbeda tidak bisa dikalikan. Sama seperti X dan 2, X ini variabel, 2 ini bilangan bulat. Berbeda jenis sehingga kalau dikalikan akan saling berdampingan. 2 dikali X menjadi 2X. 10 bilangan bulat, akar 3 bilangan irasional, berbeda jenis, maka kalau dikalikan berdampingan. 10 akar 3, itu mudahnya. Kemudian kita mencari nilai X, jadi 10 akar 3 dibagi 2, yang bisa dioperasikan adalah bilangan dengan jenis yang sama. Di sini yang jenisnya sama adalah 10 dengan 2, sama-sama bilangan bulatnya, sehingga bisa disederhanakan menjadi 5 akar 3 cm. Jadi kesimpulannya panjang AB sama dengan 5 akar 3 cm. Berikutnya yaitu segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat. Perhatikan pada gambar. Pada gambar, kalau segitiga siku-siku yang memuat sudut 45 derajat, ini yang perlu kalian ingat ya. Apabila ada segitiga siku-siku yang memuat 45 derajat, artinya segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Bu Ratna ulangi,
Bila ada segitiga siku-siku yang memuat 45 derajat atau memuat sudut 45 derajat, maka segitiga siku-siku tersebut merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Artinya ada dua sisi yang sama panjang, yaitu sisi penyikunya mempunyai panjang yang sama. Kita misalkan panjang BC adalah X cm, otomatis panjang AB juga X cm. Nah, panjang yang belum diketahui adalah panjang sisi AC. Untuk mencari panjang sisi AC, kita menggunakan teorema Pythagoras, sehingga menjadi seperti ini. AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Kita masukkan nilainya. X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 2X kuadrat. AC sama dengan akar 2X kuadrat. Di sini 2 tidak bisa diakar sehingga tetap dituliskan akar 2 X kuadrat bila diakar menjadi X sehingga X tidak berada di naungan di dalam akar. Sudah kita temukan bahwa AC sama dengan akar 2X. Nah, kita cari perbandingan sisi-sisi segitiganya. Dengan cara yang sama, AB banding BC banding AC sama dengan X banding X banding akar 2X. Karena setiap suku mempunyai atau memuat variabel X, kita sederhanakan, X-nya kita coret, sehingga AB angka perbandingannya menjadi 1, BC angka perbandingannya menjadi 1, dan AC angka perbandingannya menjadi akar 2. Sehingga kalau kita gambarkan akan menjadi seperti ini. Segitiga siku-siku sama kaki C ABC. Mohon maaf. Segitiga siku-siku sama kaki ABC. Nah, 1, 1, akar 2. Berikutnya, tugas. Yang pertama, kerjakan tugas berikut di selembar kertas folio bergaris. Yang kedua, beri judul tugas perbandingan sisi-sisi segitiga sudut khusus. Yang ketiga, beri identitas kalian yang lengkap dan jelas. Dan yang keempat, kumpulkan paling lambat tanggal 28 Januari 2021 di rak tugas masing-masing kelas. Kami sarankan tugas ini menjadi satu kertas dengan tugas pada video sebelumnya ya. Silakan kalian pause video ini, kalian salin soal-soalnya terlebih dahulu. Demikian penjelasan materi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kalian dalam memahami materi dan membantu kalian dalam mengerjakan tugas. Semoga kita semua selalu dilindungi Tuhan, diberikan kesehatan, dimampukan oleh Tuhan untuk terus belajar, berkarya, dan bermanfaat bagi sesama. Amin. Bila kalian ada pertanyaan, kalian bisa DM di Instagram kami. Ada Bu Sriwidyati @widyasriwidyati dan ada Bu Ratna Prabawati di @ratnaps2229 atau kalian bisa chat on the Quipper ke guru mapel masing-masing. Terima kasih banyak atas waktu kalian. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.